teman-teman, ketemu lagi bareng aku Ane. Di vlogku kali ini aku akan bercerita pengalamanku di saat aku sakit usus buntu. Nah, untuk vlog ini aku akan menceritakan gejala usus buntu itu apa aja dan apa yang aku rasakan saat sakit usus buntu, setelah itu sebelum dan sesudah operasi usus buntu, dan juga kapan kita boleh naik motor, makanan apa aja yang boleh dimakan setelah operasi usus buntu. Saat itu aku divonis usus buntu kronis, belum akut ya. Kenapa aku bisa kena usus buntu? Mungkin ya itu dikarenakan aku dulunya suka makan pedas. Sebenarnya sih nggak terlalu pedas sih, cuman waktu itu di saat aku makanan pedas aku kurang minum air putih, sukanya minum yang berwarna, minum yang soda-sodaan gitu. Dan gimana gejala yang aku alami saat aku usus buntu? Aku merasakan nyeri yang luar biasa di perut sebelah kanan, teman-teman. Itu rasanya seperti ditusuk-tusuk, dan saat sakit itu timbul aku rasakan juga di pusar, terasa ditusuk-tusuk, juga di ulu hati, jadi seperti kita kena emah gitu. Dan itu aku rasakan sudah dari tahun 2019 kemarin. Hanya waktu itu sakitnya yang aku rasakan 3 bulan sekali itu sakit, dan aku ke dokter hanya dinyatakan radang usus biasa. Begitu seterusnya sampai di bulan September ini, di masa pandemi ini, sakitnya nggak seperti biasanya, dan nyeri yang aku rasakan itu lebih intens. Tiap minggu itu aku rasakan. Jadi tiap minggu aku selalu ke dokter, hanya dinyatakan radang usus biasa. Minggu selanjutnya juga tetap masih dinyatakan radang usus biasa. Sampai akhirnya aku minta untuk USG foto. Waktu itu aku periksa ke dokter umum. Setelah aku tunjukkan USG-nya, dokter umum itu menyatakan ternyata aku memang sakit usus buntu. Dan aku dirujuk ke dokter bedah umum di rumah sakit di Surabaya, teman-teman. Dan setelah itu aku datang dong ke rumah sakit. Dokter bedah umum itu menyatakan aku memang usus buntu dan harus segera dioperasi. Oke teman-teman, setelah itu, waktu itu aku ingat itu hari Senin di bulan September kemarin. Aku ke rumah sakit, dokter menyarankan untuk operasi, namun aku harus menunggu jadwal. Cuman waktu itu aku bilang ke dokter, dokter, ini sakit yang aku rasakan ini sudah luar biasa. Kalau harus menunggu jadwal kan masih lama. Setelah itu dokter pun menyarankan jika sakit aku sudah tidak bisa tahan, aku bisa datang segera ke UGD dan dokter akan mengoperasi aku tanpa menunggu jadwal. Oke. Setelah itu hari Senin aku ke rumah sakit. Selasa malam tuh sakit yang aku rasakan sudah luar biasa dan aku merasa nggak sanggup lagi, nggak tahan lagi. Akhirnya Rabu pagi aku segera ke rumah sakit. Aku saat itu masuk UGD, dan saat itu pun juga dokter segera melakukan tindakan operasi usus buntu. Oke teman-teman, karena di masa pandemi ini sebenarnya aku juga sedikit khawatir ya, takut ya. Jadi waktu aku ke UGD, tindakan perawat saat itu aku diperiksa jantung, paru-paru, dan juga di swab. Begitu hasil swab negatif, langsung deh aku masuk ke ruang operasi. Oke teman-teman, di ruang operasi itu aku paling kurang lebih 1 jam atau 1,5 jam. Waktu itu aku sempat melihat jam sebelum operasi, itu pukul 10.30, dan itu aku dioperasi di bius lokal teman-teman. Jadi aku dalam keadaan sadar. Oke, setelah itu jam 12 atau jam setengah 1 siang aku keluar dari ruang operasi. Aku 3 hari di rumah sakit. Waktu itu hari Rabu, Kamis,
Jumat siang aku sudah boleh balik untuk ke rumah. Nah, ini aku mau bercerita di saat hari kedua aku di rumah sakit. Yang aku rasakan setelah biusnya hilang, itu sakitnya luar biasa teman-teman. Cuman waktu itu perawat menyarankan aku untuk belajar jalan di hari kedua itu. Dan tidur juga nggak boleh terlentang terus, harus kita miring ke kiri boleh, miring ke kanan boleh, agar usus kita bisa bekerja lagi dengan baik. Jadi saat itu juga aku belajar jalan dari tempat tidur ke kamar mandi walaupun pelan-pelan. Setelah itu keesokan harinya Jumat siang hari dokter datang dan mengatakan aku boleh istirahat di rumah, sudah boleh pulang dari rumah sakit. Waktu itu aku dapat obat antibiotik dan anti nyeri aja. Selama seminggu aku minum obat itu. Setelah habis seminggu itu pun aku kontrol ke dokter, dan itu pun dokter hanya melihat bekas jahitan, dia membuka perban dan mengatakan jahitannya sudah bagus, namun diperban lagi. Dan aku tidak boleh dulu untuk mandi, hanya boleh menyeka badan karena area perut masih belum boleh terkena air teman-teman, karena masih harus diperban. Oke, selanjutnya setelah dari dokter seminggu kontrol itu, aku cuma dikasih obat nyeri. Dan apa yang aku lakukan, karena aku tidak dapat obat antibiotik, jadi aku disarankan, ada temen yang nyaranin juga, ada orang tua juga untuk mencoba minum ramuan daun binahong. Selama seminggu itu aku minum ramuan daun binahong, dan aku rasa itu manjur juga sih buat aku. Setelah 2 minggu aku kontrol ke dokter lagi untuk membuka perban. Setelah dibuka perbannya, dinyatakan jahitannya sudah bagus. Dokter mengatakan aku sudah boleh mandi, sudah boleh terkena air, hanya bekas jahitan itu tidak boleh digosok. Oke ya, lanjut. Setelah aku minum daun binahong selama seminggu setelah obat dari dokter habis itu, mama saya juga menyarankan untuk minum sari dari ikan gabus atau ikan kutuk teman-teman. Aku cari dong itu ikan kutuk ke pasar. Jadi aku minum sari ikan kutu itu. Satu ikan kutu itu seukuran ikan lele itu, ukurannya paling nggak 15 sentian itu. Sarinya aku minum. Untuk buatnya itu gampang, tinggal ikan kutunya itu kita bersihkan, kita iris-iris, lalu kita masukkan aja ke tempat magic jar untuk makan nasi, tempat makan nasi, masak nasi itu. Setelah itu dibiarkan selama 3 jam, nanti ikan kutu itu akan mengeluarkan sarinya teman-teman. Nah itu yang kita minum lah. Untuk ikannya kita bisa buat sop atau kita goreng juga bisa, dan aku rasa itu sangat bermanfaat. Aku makan ikan kutu itu terus teman-teman sampai ini hampir 2 bulan setelah operasi, dan aku rasa sangat berkhasiat sekali untuk jahitan dalam ya teman-teman. Kalau untuk jahitan luar itu aku rasakan itu kering itu antara 3-4 minggu itu sudah kering. Tapi untuk jahitan dalam kan kita nggak tahu. Cuman yang aku dengar dari dokter tuh paling tidak ini jahitan dalam tuh sembuh sampai 6 minggu. Nah, untuk masalah pemulihan itu aku sarankan jangan angkat-angkat yang berat dulu sementara, karena untuk pemulihan badan kita. Nah teman-teman, buat kalian atau siapapun yang pernah sakit usus buntu, aku juga menanyakan ke dokter di saat minggu kedua setelah kontrol, kapan sudah bisa untuk berkendara, naik mobil atau naik motor sendiri. Dan dokter menyatakan sudah bisa.
Cuman itu balik ke diri kita masing-masing. Apakah kita sudah kuat? Apa kita sudah merasa enakan? Kalau emang sudah enakan, ya nggak apa-apa sih naik motor. Dan aku bisa naik motor itu atau nyetir sendiri itu setelah 3 minggu pasca operasi. Kebetulan kan hobiku main volley, olahraga berat nih. Aku tanya sama dokter, dokter kapan sih aku boleh olahraga lagi, apalagi main volley. Dan dokter itu menyarankan aku bisa main volley setelah 1-2 bulan. Namun teman-teman, nah ini kan aku operasi itu sudah hampir 2 bulan. Kemarin tuh aku sempat mencoba untuk latihan volley. Ternyata yang aku rasakan di jahitanku itu masih terasa seperti celekit-celekit gitu. Jadi lebih baik sih aku sarankan kalau untuk olahraga berat sih lebih dari 2 bulan ya, mungkin 3 bulanan lagi baru bisa olahraga berat. Lalu bagaimana dengan makanan? Makanan apa aja yang diperbolehkan untuk pasien pasca operasi usus buntu? Waktu itu aku sempat tanya ke dokter dan dokter menyarankan boleh makan apa aja, asal jangan yang pedas-pedas dulu. Jadi tahu nggak sih kalian, begitu 3 hari setelah operasi, aku keluar dari rumah sakit, di rumah tuh langsung aku pesen bakso teman-teman. Saking capeknya aku makan bubur. Dan jadi untuk kalian yang setelah operasi usus buntu bisa makan apa aja, tapi jangan pedes ya. Kalau bisa sih sementara yang berkuah, yang berserat, buah-buahan dulu agar usus kita dapat mencerna makanan tadi. Oke teman-teman, begitulah ceritaku mengenai sakit usus buntu. Buat kalian yang divonis sakit usus buntu, jangan takut untuk operasi karena itu untuk kesehatan kalian sendiri. Karena setelah operasi, nyeri yang aku rasakan sudah hilang, sudah nggak sakit lagi. Dan tetap semangat, tetap sehat, jangan lupa like, subscribe, dan share.